Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear students. How are you today? I hope everyone is okay. Well, meet again with me, Mr. Nizam. Today we are going to talk about announcement. Announcement berasal dari kata kerja announce yang artinya mengumumkan. Kemudian menjadi kata benda announcement yang artinya pengumuman. Oke, what is announcement? Announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi announcement adalah pernyataan yang dibuat dan diperuntukkan kepada halayak atau kepada masyarakat umum atau kepada publik atau ke media, di mana memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi. Next, what is the social function? The social function of announcement provides complete and clear information about certain events. Jadi social function dari announcement adalah memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang peristiwa atau kegiatan atau kejadian tertentu. Next, selanjutnya, what is the generic structure? Apa struktur yang ada dalam announcement? Number one, yang pertama adalah opening atau kita sebut dengan head, containing what event will be held and whose address to. Jadi opening ini berisi tentang kegiatan apa yang akan diadakan, kemudian ditujukan kepada siapa kegiatan tersebut. Oke, the second we have body or content atau isinya, stating day, date, time, and place. Nah, dalam content itu berisi tentang penyebutan hari, kemudian tanggal, waktu, dan tempat kegiatan tersebut. And number three, the generic structure of announcement is closing atau penutup, containing the sender. Biasanya berisi tentang siapa pengirimnya atau siapa penulisnya, and person who will be contacted, dan orang yang akan dihubungi atau biasanya sebagai CP ya, contact person. Those are the generic structure of announcement: opening, content, and closing. And the last, the language feature using simple present and simple future. Jadi menggunakan bentuk simple present dan simple future using verb 1 dan using will plus verb 1. Okay, next, types of announcement text. It can be event. Jadi tipe-tipe dari teks pengumuman bisa berupa kegiatan, missing person, animal, items, atau pengumuman tentang kehilangan seseorang, kehilangan binatang, atau kehilangan benda, winners of a competition, atau pemenang dari sebuah kompetisi, job vacancy, atau lowongan pekerjaan, sad news, berita sedih, seperti kematian, orang yang meninggal dunia, itu namanya sad news.
This is types of announcement. Next, inauguration, seperti pelantikan, marriage, pernikahan, birth, kelahiran, graduation, bisa juga pengumuman untuk berikan informasi tentang wisuda, new product, ataupun announcement berkaitan dengan produk-produk yang baru. And pay attention, announcement text must be written concisely, clearly, and easily understood. Jadi teks announcement paling tidak harus ditulis concisely dengan ringkas, clearly dengan jelas, and easily understood dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Okay, next here is the example. Ini contoh dari announcement. Announcement. The head of this regency, Mr. Harjono, is going to visit our school tomorrow, Wednesday, November 2020. All students should wear new batik uniforms and gather in the school hall at 9:30 to do the welcoming ceremony. Untuk mengikuti upacara penyambutan, welcoming ceremony. The learning process before and after ceremony is done as usual. The writer, Indrawan, as a headmaster. Okay, we analyze the generic structure of this announcement. Yang pertama adalah head atau opening, berisi tentang kedatangan dari kepala daerah ke sekolah, yaitu Mr. Harjono. This is we call by opening atau head. The second, body atau content, berisi tentang waktu dan tempat. Di sini disebutkan Wednesday, November 2020 at school hall. Nah, ini disebut dengan content atau body. And the last, yang terakhir adalah closing, berisi tentang who is the writer. Dalam announcement ini, the writer is Mr. Indrawan as a headmaster. Okay, this is the example of announcement. Next, the question. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul dalam teks announcement. Number one is, who is the announcement for? Di announcement atau pengumuman ini ditujukan untuk siapa? What is the announcement about? Nah, pengumuman ini berisi tentang apa? Number three, where do you think you will hear or read that kind of announcement? Di mana biasanya kamu mendengar announcement ini? Number 4, who wrote the announcement? Siapa yang menulis announcement tersebut? Kalau contoh yang tadi, berarti penulisnya adalah headmaster. Okay, number 5, when and where will actually the event be held? Kapan dan di mana kegiatan tersebut diadakan? And number 6, why do we need to write or use an announcement? Kenapa kita harus menulis pengumuman tersebut? Jadi ini menanyakan alasan kenapa announcement itu dibuat. Nah, inilah dear students tentang materi announcement. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa-apa yang telah disampaikan tadi. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.